Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakalan membahas salah satu film yang berjudul Fresh 2022. Oke, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja ke filmnya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Noah yang sedang berkencan dengan seorang pria bernama Chad. Namun sayangnya, Noah merasa kalau ia tidak cocok dengan Chad dan pada akhirnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Di lain waktu, terlihat Noah yang sedang mencari seorang pacar di sebuah platform sosial media dan mulai saling berkirim pesan di WhatsApp. Namun tanpa diduga, Noah malah dikirimi sebuah gambar seekor piton raksasa. Noah kemudian pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan seperti sayur-sayuran. Dan tiba-tiba seorang pria bernama Steve menyapanya dan mengajaknya untuk berkenalan. Bahkan mereka pun saling bertukar nomor. Keesokan harinya, Noah bertemu dengan sahabatnya bernama Molly. Dan ia bercerita kalau tadi malam bertemu seorang pria yang sepertinya sefrekuensi dan sangat cocok dengannya. Mendengar hal itu, Molly langsung menasihati sahabatnya untuk tidak bermain-main dalam hubungannya. Noah kemudian mendapat sebuah pesan dari Steve yang mengajaknya berkencan di sebuah bar. How you doing? Mereka pun pada akhirnya saling mengobrol dan saling bercerita tentang dirinya masing-masing. Are you a Doctor. doctor? Oh, Di sini Noah terlihat kagum kepada Steve, apalagi dia adalah seorang dokter bedah. Pada akhirnya, Noah membawa Steve ke rumahnya untuk bercocok tanam. Di pagi harinya, Noah yang merasa bahagia pun mengambil sebuah foto Steve yang masih tertidur dan langsung mengirimkannya kepada Molly. Singkat cerita, saat makan malam, Steve berkata kalau ia adalah seorang vegetarian. Hal ini berbanding terbalik dengan Noah. Setelah itu, Steve mengajak Noah untuk menari bersama dan suasana pun semakin romantis. Steve kemudian mengajak Noah untuk pergi bersamanya ke suatu tempat yang ia rahasiakan. Noah pun langsung memberitahu Molly kalau ia akan pergi dengan Steve besok pagi. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya berangkat. Ternyata Steve mengajak Noah untuk pergi ke rumahnya. Saat di tengah perjalanan, Noah menyadari kalau tidak ada sinyal di daerah tersebut. Ya, bisa kita lihat sendiri kalau di sekeliling daerah itu adalah hutan. Sesampainya di sana, Noah merasa ada yang aneh dengan rumah tersebut. Ia merasa kalau barang-barang di rumahnya Steve terlihat sangat mahal. Kemudian Steve memberikan sebuah minuman yang sudah dicampur obat bius kepada Noah. Ya, pada akhirnya Noah pun pingsan. Singkat cerita, Noah pun akhirnya tersadar dari pingsannya dalam keadaan tangan terikat rantai. Di sini Noah memohon kepada Steve untuk melepaskannya. Tapi Steve malah bercerita kalau sebenarnya ia adalah seorang penjual daging manusia. Ia berkata kalau tidak akan membunuh Noah, karena ia ingin daging yang dijualnya selalu fresh. Dari ruang sebelah, Noah tidak sengaja mendengar suara wanita yang diketahui kalau ia juga korban seperti Noah. Wanita itu bernama Penny. Noah yang berusaha kabur dengan menendang Steve, ia malah dibawa Steve untuk dibedah, di mana Steve sengaja mengambil daging bokongnya Noah sebagai bentuk hukuman karena telah mencoba kabur. Di sisi lain, terlihat Molly yang sedang mencari informasi di internet mengenai identitas asli seorang Steve. Ternyata Molly menemukan sebuah fakta kalau sebenarnya Steve telah memiliki seorang istri dan bahkan ia berhasil menemukan alamat rumahnya. Scene kembali kepada Noah dan Steve yang sedang makan malam. Steve sengaja memberikan makanan yang terbuat dari daging manusia kepada Noah, karena Noah terlihat sangat penasaran dengan rasa daging manusia. Noah kemudian bertanya kepada Steve kapan ia mulai memakan daging-daging ini. Steve pun menjawab kalau ia mengkonsumsi daging tersebut sejak berumur 19 tahun.
Steve berkata kalau daging dari seorang wanita jauh lebih enak karena lebih empuk dan mudah untuk dikunyah. Setelah selesai, Noah pun kembali ke ruangannya dan langsung memuntahkan makanan yang tadi ia makan. Keesokan harinya, Steve kembali mengajak Noah untuk makan bersama lagi. Has to have someone cook for them once. Well, Kemudian setelah makan selesai, Noah diperlihatkan sebuah lukisan yang ternyata di balik sebuah lukisan tersebut tersimpan barang-barang milik para korbannya. Noah pun tertuju kepada sebuah ponsel yang terlihat seperti miliknya Molly. Kemudian mereka berdua pun kembali melanjutkan makan malamnya. Yang kali ini, Steve menyajikan makanan yang terbuat dari buah dada. Steve berkata kalau ini adalah bagian terlezat. Suasana makan malam pun semakin romantis dan mereka berdua menutupnya dengan menari bersama layaknya sepasang kekasih. Setelah selesai menari, mereka berdua pun akan bercocok tanam. Hanya saja, Noah memanfaatkan kondisi ini untuk kabur. Ia menggigit piton milik Steve hingga berdarah. Dan ia langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan Molly dan juga Penny. Namun upaya melarikan diri pun tidak berjalan lancar karena Steve berhasil menghadangnya. Pada akhirnya, mereka bertiga pun menyerang Steve secara bersamaan. Dan berhasil kabur untuk sementara. Kali ini Steve tidak ingin bermain-main lagi. Ia mengejar Noah bersama yang lainnya sambil membawa pistol. Namun sayangnya, Noah harus diketahui persembunyiannya oleh Steve. Tapi untungnya, Molly datang menyelamatkannya dan mereka berdua langsung mengkeroyok Steve hingga tewas. Tidak sampai di situ, istrinya Steve yang mengetahui kalau suaminya telah tewas, ia langsung mencoba membunuh Noah yang masih berada di area tersebut untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan. Namun untungnya, Molly lagi-lagi datang menyelamatkan Noah. Pada akhirnya, istrinya Steve pun juga harus tewas di tangan mereka berdua. Di akhir film, kita diperlihatkan Noah dan Molly terlihat sangat senang karena bisa selamat. Dan Noah meminta maaf kepada Molly karena ulahnya mereka berdua harus mengalami kejadian seperti ini. Ya, intinya pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu cepat percaya kepada seseorang yang baru kita kenal. Oke, mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita film kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.